Assalamualaikum Bu Ike. Waalaikumsalam Bu Arisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu Ike. Jadi tujuan kita hari ini yaitu untuk melakukan praobservasi ya Bu Ike sebelum dilakukannya pembelajaran di kelas atau supervisi kelas. Nah jadi ini Bu Ike ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya Bu Ike ya. Hari ini materi apa yang akan diajarkan Bu Ike? Kebetulan jadwalnya IPAS, jadi saya ngambil materi IPAS. Oke, indikatornya bagaimana Bu Ike? Indikatornya itu tentang mengidentifikasi gaya di kehidupan sehari-hari. Oh ya, baik. Kemudian tujuan pembelajarannya itu bagaimana Bu Ike? Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengetahui arti gaya itu apa, terus jenis-jenis gaya, contoh gaya itu bagaimana. Oh gitu ya, baik Bu Ike. Nah ini nanti yang ingin Ibu Ike kembangkan ini atau yang pengembangan yang hendak dicapai itu pengembangan yang ada pada bagian mana tuh Bu Ike? Pengembangan di dalam kelasnya. Iya. Pembelajarannya saya ingin pembelajarannya efektif, aktif, tidak monoton, yang selalu berpusat pada guru. Ya. Terus saya juga memandu peserta didik dalam proses pembelajaran. Terus itu aja sih Bu kayaknya. Oh iya, baik. Nah kemudian Bu Ike alat atau alat peraga atau bahan apa saja yang jadi Ibu Ike siapkan untuk melakukan proses pembelajaran ini? Alat dan bahan yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu saya mempersiapkan video pembelajarannya, terus saya mempersiapkan bahan bacaan tambahan selain buku paket, tapi buku paket tetap dipakai Bu. Terus sama belajar kelompok itu. Oh iya. Belajar kelompok. Jadi seperti itu ya Bu Ike. Kemudian ada strategi apa saja yang Ibu Ike persiapkan agar pembelajaran yang efektif ini dapat berjalan dan sesuai dengan harapan Bu Ike? Strateginya adanya pertanyaan tematik Bu. Pertanyaan tematik, dan setelah itu ada juga presentasi karena kan duduknya berkelompok. Nanti ada lembar kerja secara berkelompok dan setiap kelompok itu mempresentasikan hasil hasil kelompoknya itu tadi, lalu mereka mempresentasikan dan ada kegiatan tanya jawab antar siswa itu. Gitu ya Bu Ike ya. Oke baik. Jadi jika Ibu Ike diberi grade kira-kira dari angka 1 sampai 10 kira-kira Bu Ike berada di angka keberapa dalam proses pembelajaran IPAS yang akan Ibu lakukan ini? Karena belum bicara, jadi saya 7 aja Bu. Oh jadi 7 ya. Namun ini penilaian Bu Ike ya. Iya. Namun seandainya bisa loh ini lebih meningkat lagi setelah Bu Ike ternyata menjalankan proses mengajar itu ternyata lebih dari prediksi kita. Nah jadi nanti Bu Ike pasti bisa merasa saya lebih puas, berarti grade-nya itu Bu Ike bisa lebih dari itu ya. Tapi kalau memang merasa sekarang ada di angka 7 tidak apa-apa. Saya yakin pasti Bu Ike nanti setelah mengajar akan ternyata ada di angka yang di atasnya lagi ya Bu Ike ya. Mudah-mudahan. Oke. Nah baik Bu Ike, berarti sekarang kita lanjut ke supervisi kelas ya. Nanti saya akan menjadi mengobservasi dan mengamati jalannya pembelajaran yang Bu Ike lakukan. Oke Bu Ike, makasih banyak. Tangan ke
tentang butir-butir Pancasila, pelajaran yang akan kita pelajari. Ya. Ini kita pelajarannya apa ya? Bahasa Inggris. Ya. Jadi ini kita IPAS dulu kan. IPAS kita belajarnya secara berkelompok ya. Jadi kalau secara berkelompok itu udah masuk di butir-butir Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang di situ menjelaskan tentang memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kalian ini kan berbeda-beda ya, tapi kan kalian berteman dengan siapa saja, betul tidak? Betul tidak? Ada nggak di sini yang milih-milih teman? Ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang ya? Ada yang sedih nggak? Hijau sedih. Kenapa hijau sedih? Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi di dalam gaya itu terdapat jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya itu juga memiliki sifat-sifat gaya. Kepala bisa duduk. Tadi sudah membuat kesepakatan kelas. Ya. Oke. Terus ibu mau tanya lagi. Minggu lalu materi IPAS kita mengenai tentang apa? Perubahan wujud zat dan materi. Masih ingat kan perubahan wujud zat dan materi? Ada apa aja? Kalau dari gas ke padat namanya dari gas ke padat. Kalau dari cair ke padat. Kalau dari padat ke cair. Nah, sebelum itu perhatikan yang ada di depan. Kita masuk di bab gaya. Kita masuk di bab berapa gaya itu? Bab 3. Gaya di sekitar kita. Tapi sebelum masuk di pembelajaran tentang gaya, ibu mau tanya dulu dengan kalian. Kita punya kesepakatan lagi. Sebelum belajar, kesepakatan apa yang harus kita lakukan dalam belajar? Tidak boleh bermain. Tidak boleh bermain. Tidak boleh. Mendengarkan ini sambil menjelaskan terus. Tidak berisik. Oke, itu adalah kesepakatan di dalam kelas saat kita belajar ya. Jadi tidak berisik, harus mendengarkan guru saat menjelaskan. Tadi apa tadi? Tidak berisik. Ya. Itu adalah kesepakatan kelasnya. Bukan dengan Sabri. Udah, Sabrina kasih tahu halangannya. Oke. Ya. Jadi kesepakatan kelasnya atau kesepakatan dalam pembelajaran tadi harus fokus mendengarkan ibu guru memberikan penjelasan. Oke, ya. Semua menghadap ke depan. Ya. Putar.
Kursinya diputar. Maaf ya, Bu. Ya, belum. Yakin bilang nggak apa-apa. Ya, gaya di sekitar kita. Apa yang kalian tahu tentang gaya? Apa yang kalian tahu? Gaya merupakan gaya tapi pada Itu kalau baca. Perhatikan apa yang dilakukan Ade dan Dara. ini memindahkan kontainer. Di sini ada apa namanya interaksi antara Dara dan Aga. Katanya si Aga. Yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama. Lalu si Dara bertanya, bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Bagaimana caranya? Oke, kita lihat selanjutnya. Diangkat, digeser. Diangkat, digeser. Tadi itu kontainernya kan penuh dengan buku-buku dan besar, kata si Dara, kontainernya itu berat. Kalau diangkat kira-kira kuat nggak ada? Kuat atau tidak? Kalau digeser kuat atau tidak? Kenapa dia kuat? Geser? Karena ada yang bilang, ada yang berdua. Karena ada yang mengurangi bebannya supaya tidak keberatan digeser. Coba nih, ibu geser meja. Tidak bisa. Nih, ibu geser meja. Apa yang terjadi? Mejanya gimana? Berpindah. Jadi, ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, berarti kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Berarti kalau misalkan ini ada pulpen, dipindahkan ke sebelah sini, berpindah tempat nggak pulpennya? Tidak. Kalau misalkan ibu dorong kursi, berpindah tempat nggak kursinya? Pindah. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya adalah Interaksi pada benda dalam bentuk tarikan dan pendorongan. interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Ya, jadi benda apapun yang kita pindahkan menggunakan gaya itu bisa berpindah ke dengan menggeser itu mendorong atau menarik? Mendorong atau menarik? Kalau menarik ini bisa menggeser atau bukan? Dua-duanya, menggeser dan menarik. Apa mendorong dan menarik itu sudah termasuk gaya. Terus kalau kita mendorong suatu benda itu menggunakan gaya otot dan gaya gesek. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Ini kita masih di gaya otot ya. Gaya otot yang kita gunakan sehari-hari ini, yang ada di tangan kita. Kita berjalan yang kita gunakan gaya otot apa? Kalau kita menendang bola menggunakan gaya otot, kita mengangkat buku. Terus kita menggeser meja menggunakan tangan. Nah, berarti itu sudah termasuk gaya otot. Oke, selanjutnya baru kita jalannya seperti ini. Iya tidak? Apa yang terjadi? Jadi
berinteraksi antara lantai dengan benda yang ada di atasnya. Tapi dia berpindah tempat ketika dia didorong atau ditarik. Kan dia terjadi gesek karena ada. Ibu tulis nih, ini menggunakan gaya gesek berarti kan? Ya tidak, dia berjalan. Nah, sama dengan halnya kita menghapus. Berarti alasnya yang mana? Papan. Sedangkan alat yang berpindah adalah spidol dan Oke, gaya gesek itu juga dapat dipengaruhi ya. Dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan. Kalau permukaannya licin, maka lebih cepat dia bergerak. Tapi kalau permukaannya kasar, maka lebih sulit atau lebih lambat bergerak. Terus selanjutnya,
yang terjadi adanya dorongan dan tarikan. Terus gaya, jenis-jenis gaya apa aja? Dan gaya masif. Berarti ada berapa? Ada 6 gaya. Ya, oke. Minggu depan kita lanjut lagi tentang gaya. Sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ike. Salam Larissa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ike? Alhamdulillah baik. Ya, jadi tujuan kita hari ini Bu Ike untuk lanjutan dari kemarin yang pertama kita melakukan observasi ya, kemudian observasi pada saat Bu Ike melakukan pembelajaran. Ya, nah hari ini sekarang ini kita lanjut ke yang ketiga, tahapan ketiga yaitu pasca observasi ya Bu Ike ya. Nah jadi menurut Bu Ike ini bagaimana menurut Bu Ike setelah menyampaikan materi pelajaran IPAS ini? Saya merasa lega karena pembelajaran yang memang seharusnya saya ajarkan sudah tersampaikan ke anak-anak. Oke, yang selanjutnya apakah pembelajaran Bu Ike ini sudah sesuai dengan yang Ibu Ike rencanakan? Iya, karena kan sebelumnya kan pasti kita membuat perencanaan kalau kurikulum merdeka kan sekarang modul ajar nih. Ya, sebelum belajar kan pasti kita buat dulu. Jadi tujuan pembelajaran itu sesuai sih. Dapatkah Ibu Ike menceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran IPAS yang sudah Bu Ike lakukan? Saya merasa puas karena sudah tersampaikan pembelajaran yang seharusnya anak-anak memang perlu tahu. Bukan perlu tahu, memang wajib untuk mengetahui. Karena kan anak-anak ini kan dia dari kelas 3 belum belajar tentang gaya. Jadi di materi ini kan disampaikan ternyata hari-hari itu kita kalinya melakukan gaya ya. Jadi yang membuat Ike merasa puas dan pembelajaran itu di bagian mana Bu? Interaksi tanya jawab sama anak-anak, terus sama kerja kelompoknya, presentasinya. Ternyata anak-anak itu sangat aktif dalam belajarnya. Jadi Bu Ike merasa puas, merasa ini karena anak-anak itu aktif ya, Aktif, kemudian ya. antusias ya, mau bertanya, mau menjawab, Iya, itu ya betul. Bu Ike. Kemudian bagaimana perkiraan Bu Ike mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Ike lakukan? Apakah tercapai Bu Ike? Dari akhir pembelajaran saya pikir sudah tercapai ya, karena di akhir pembelajaran itu saya memberikan pertanyaan anak-anak dan hampir satu kelas itu mereka bisa menjawab pertanyaan Pertanyaan yang diajukan ya, mengenai IPAS itu tadi. ya, mengenai tentang gaya itu tadi. Menurut Bu Ike, apa yang menjadi kesulitan murid saat belajar IPAS ini Bu Ike? Kalau menjadi kesulitan murid itu karena ada sebagian anak yang masih belum bisa membaca di kelas. Jadi pada saat anak-anak saya meminta untuk membaca materi, dia masih belum bisa lancar membacanya, jadi kurang paham dalam mengenai materi itu. Berarti anak-anak ini merasa apa namanya kesulitan bagi mereka yang tidak bisa baca itu ya Bu Ike ya. Nah, kemudian apa yang menjadi kesulitan Bu Ike sendiri dalam mengajar? Kesulitan yang saya hadapi saat mengajar itu saya
karena anak yang tidak bisa membaca itu tadi, jadi saya merasa saya harus berubah gitu, ya kan, dalam pembelajarannya maksudnya. Jadi saya harus banyak-banyak memberikan contoh dalam visual. Ya, jadi kesulitannya Bu Ika di sini itu Anak-anak yang tidak bisa tidak membaca membaca itu. itu tadi. Jadi harus berpikir lagi bagaimana caranya supaya anak ini harus setara sama anak-anak yang lain. Oh, iya, iya. Nah kemudian jika ada kesulitan yang Ibu Ika lakukan, jadi apa yang akan Ibu Ika lakukan untuk mengatasi kesulitan yang Ibu Ika rasakan ini? Ini mengatasinya itu tadi, dengan anak yang tidak bisa membaca tadi, jadi saya membuat video pembelajaran Ya. supaya anak yang tidak bisa membaca tadi itu bisa memahami, oh ternyata dari gambaran itu dia bisa melihat gaya itu hari-hari yang kita lakukan seperti itu. Jadi dari mungkin dia memang tidak bisa membaca ya, Bu. Tapi kalau dari segi untuk melihat video atau melihat gambar itu mungkin dia bisa masuk, itu bisa paham. Ya, karena juga di situ di video pembelajaran itu kan saya lihat itu kemarin itu kan ada suara ya. Jadi walaupun mereka tidak bisa baca, tapi dengan penjelasan dari video itu mereka bisa mengetahui materi ini ya. Sepertinya batu. Ini anak apa yang Ini tadi di hari saat loh. ngulang lagi Bu Arisa. Ya, jadi seperti itu ya cara mengatasinya tadi ya Bu Ika ya. Nah ini saya mohon izin Bu Ika menyampaikan hasil pengamanan saya boleh ya Bu Ika ya. Ya, jadi pada saat proses pembelajaran yang saya sudah amati, menurut saya pembelajaran yang dilakukan itu sudah sangat efektif. Kemudian terlihat tertib karena pada saat anak-anak ditanya menjawab, mereka mengacungkan tangan sehingga kan tidak rusuh tuh, tidak terlalu ribut. Jadi mereka saling memberikan kesempatan, siapa yang angkat tangan itu yang berbicara, juga ibu mempersilahkan yang angkat tangan kan. Nah kemudian terlihat juga kontennya ya Bu Ika, konten yang ibu berikan kepada anak-anak yaitu ada video, kemudian ada lembaran itu ya, lembaran yang berisi gambar-gambar itu ya. Kemudian ada juga lagi buku paket siswa. Jadi bagi yang mereka bisa membaca, mereka bisa baca itu. Tapi yang tidak, mereka melihat gambar itu tadi ya. Kemudian didukung dari video itu juga tadi. Ya. Nah, kemudian sehingga kebutuhan belajar murid itu terpenuhi dan dari gaya belajarnya mereka juga mereka terpenuhi dari konten-konten yang Ibu siapkan tadi ya, sampaikan. Nah kemudian untuk proses pembelajaran prosesnya itu sudah terlihat Bu Ika memberikan tugas anak-anak dengan cara berkelompok ya, berkelompok. Kemudian mereka setelah selesai kerja kelompok diberikan waktu untuk presentasi ya Bu Ika ya. Kemudian semua kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka, bahkan memberikan kesempatan juga kepada teman-temannya untuk menanggapi hasil diskusinya itu ya. Jadi di sini terlihat juga jadi interaksi anak-anak dengan temannya terlihat sangat hidup ya Bu Ika. Nah kemudian namun di sini boleh ya saya memberikan tambahan sedikit ya Bu Ika. Mungkin ini bukan saya berarti sudah sangat bagus ya Bu Ika, hanya saja kita saling sharing ya, saling memberi masukan. Nah menurut saya Bu Ika, anak-anak tadi itu yang angkat tangan itu kan mungkin bisa diberi apresiasi. Tadinya kan apresiasi yang diberikan tuh secara keseluruhan pada tepuk tangan gitu kan.
Nah kemarin pada saat ini mungkin kita juga bisa memberi apresiasi dengan cara menyentuh dia, mungkin ya misalnya melukuk. Jadi apa namanya cara kita dengan menyentuh itu bisa lebih menguatkan dia, jadi langsung bisa lebih semangat, lebih percaya diri karena apa namanya akhirnya dia mau memberikan hal-hal yang lebih gitu ya Bunda. Iya. Nah kemudian yang kedua pada saat mungkin anak-anak mengerjakan tugas kelompok itu mungkin juga mereka akan merasa dapat perhatian penuh dari ibu gurunya dengan cara mendatangi mereka gitu ya, mungkin ya berkeliling melihat mereka bekerja atau menanyakan ada yang kesulitan, ada nggak yang merasa sulit atau di bagian mana ya dan materi itu. Nah, bagaimana menurut Bu Ika tadi itu yang itu memang belum ya begitu ya. Nah jadi itu saja kalau keseluruhannya sudah sangat bagus Bu Ika, bahkan anak-anak itu dengan maju percaya diri menyampaikan dan mereka berusaha ada yang silakan, jadi bukan hanya di satu murid aja yang berbicara, tapi ada yang membuka, terus ada yang menyampaikan materi, terus ada yang memberikan kesempatan kepada temannya untuk bertanya, kemudian ada juga yang menjawab, jadi terlihat sangat hidup dalam kegiatan pembelajaran Bu Ika. Nah, setelah Ibu Ika menjalani proses pembelajaran UPAS, kira-kira kemarin kan kita ada tuh ya, misalnya kalau diberikan grade Bu Ika itu dari angka 1 sampai 10, kira-kira Bu Ika ada di angka berapa kemarin ya Bu Ika? Kemarin saya karena belum melakukan itu jadi saya waktu di 7. Yang kemarin merasa ada di angka 7. Nah sekarang setelah Bu Ika melakukan pembelajaran itu dengan memberikan hal yang terbaik kepada anak-anak itu, sekarang Bu Ika merasa ada di angka berapa? Karena saya juga merasa sedikit puas karena anak-anak udah mengetahui banyak hal tentang daya. Saya di posisi saya menaruh 8,5. Ya ada di 8,5 ya. Padahal kalau menurut saya melihat caranya Bu Ika itu mengajar, terus antusias anak-anak, terus saya rasa percaya dirinya, terus kekompakannya. Kalau dari saya Bu Ika sepertinya ada di angka 9 deh. Hanya saja sepertinya Bu Ika kurang percaya diri ya menyebutkan angka itu ya. Padahal kalau dilihat ini sudah sangat bagus Bu Ika, karena sudah berpusat ke murid. Jadi menurut saya begitu. Nah sekarang nih Bu Ika, bagaimana perasaan Bu Ika setelah dilakukan pra-observasi ini? Perasaan saya ya Bu, saya merasa kalau ternyata selama pembelajaran saya masih perlu ada yang banyak yang harus saya perbaiki lagi, karena ada masukan Ibu tadi, terus juga adanya saran-saran dari Ibu tadi. Ternyata untuk kedepannya saya harus memperbaiki gitu. Nah tadi kan ada beberapa yang akan Ibu lakukan tadi, misalnya akan melakukan itu tadi ya, untuk mengatasi kesulitan itu tadi. Terus ada juga tadi yang saya sampaikan itu ya Bu Ika ya. Kira-kira kapan Ibu Ika akan melakukan perubahan itu? Bukan hanya pembelajaran UPAS ya, mungkin di pelajaran-pelajaran lainnya setiap pertemuan mungkin akan dilakukan. Bagus sekali. Nah jadi alhamdulillah ya, perasaan Ibu Ika juga lega, terus setelah dilakukan pra-observasi ini Bu Ika juga merasa senang ya, bukan menjadi seolah-olah bukan sendiri ya Bu Ika ya. Jadi
kita di sini saling sharing saja, saling berbagi. Alhamdulillah kalau begitu merasa seperti itu ada tambahan pengalaman, ini kan berbagi pengalaman ya Bu Ika ya. Bu Ika, terima kasih banyak ya Bu Ika, kita sudah melakukan proses ini dan atas waktunya juga ya Bu Ika. Jadi mudah-mudahan apa yang Bu Ika rencanakan ke depannya itu akan terlaksana dengan baik. Nah, baik Bu Ika, jadi seperti apa saja aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan? Dalam pembelajaran Iya, terkait proses pembelajaran, proses belajar mengajar yang efektif itu tadi Bu Ika. Saya aktivitas pengembangannya seperti mengajak anak-anak supaya anak-anak tidak monoton dalam pembelajaran. Yang tadi adanya tanya jawab, terus adanya video pembelajaran itu tadi supaya anak-anak merasa wah ini sangat menarik pembelajarannya, jadi anak-anak kan lebih senang. Nah, kemudian Bu Ika, apa tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran yang efektif ini? Tujuan yang hendak saya capai itu supaya anak-anak itu paham tentang materi yang akan dipelajari selanjutnya. Ternyata kan kemarin saya belajar tentang materi tentang gaya kehidupan sehari-hari. Jadi mereka yang awalnya tidak tahu menjadi tahu seperti itu. Jadi mereka senang ya dengan konten-konten yang Ibu siapkan itu ya. Jadi mereka merasa menarik pembelajaran ini. Sehingga dapat tercapai pembelajaran yang efektif itu. Nah, bagaimana ukuran keberhasilan dari pembelajaran yang efektif menurut Bu Ika? Kalau menurut saya mengukur keberhasilan anak-anak itu melalui ini ya, setiap setelah saya memberikan materi, tadi saya memberikan soal tanya jawab kepada anak-anak, mau itu 2 atau 3 soal. Kalau misalkan anak itu sudah bisa menjawab pertanyaan dari gurunya, berarti pembelajaran itu sudah tercapai, sudah berhasil gitu. Oh iya, baik Bu Ika. Nah, kemudian apa saja faktor pendukung yang dapat mendukung Bu Ika mewujudkan pembelajaran yang efektif ini? Faktor pendukungnya ya? Iya. Dari teman sejawat, teman rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan bisa juga saya memberikan itu tadi video pembelajaran. Seperti itu supaya ya jadi menarik gitu. Jadi itu ya, jadi anak-anak akan merasa tertarik dengan itu semua. Dan ada ini di sini yang tadi yang akan membantu itu ada kepala sekolah dan kami sejawat ya. Nah, kapan jadi rencananya pembelajaran yang efektif ini akan Ibu Ika lakukan? Pembelajaran yang efektif ini secepatnya mungkin setelah pembelajaran yang kemarin, mungkin pembelajaran berikutnya nggak hanya pembelajaran IPAS tapi pelajaran yang lain-lainnya juga. Kalau bisa secepatnya sih, karena kan sudah dapat masukan juga dari Nah, kalau begitu mudah-mudahan apa yang Bu Ika rencanakan, harapkan dapat tercapai dengan baik. Sukses ya Bu Ika ya, sukses selalu dan tetap semangat. Terima kasih banyak Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.